Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik semua calon siswa SMA Tunas Baru Ciparai. Sehat selalu walaupun di masa pandemi ini kita senantiasa menjaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini kakak akan berbagi cerita, berbagi ilmu tentang pendidikan kepramukaan, khususnya yang ada di Indonesia, umumnya di dunia, dan secara khusus lagi nanti akan dikenalkan kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di sekolah kita di SMA Tunas Baru Ciparai. Sebelum berlanjut ke materi pendidikan kepramukaan, terlebih dahulu kakak ingin memperkenalkan diri. Nama Dandi Ruslandi, pekerjaan sehari-hari sebagai tata usaha di SMA Tunas Baru Ciparai. Adik-adik yang tetap semangat dan yang kakak banggakan, kita sering mendengar tentang kata pramuka. Pramuka itu kependekan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti orang muda yang suka bekerja, yang suka berkarya. Jadi pramuka itu adalah sekumpulan anak-anak muda atau remaja yang suka bekerja dan suka berkarya. Ya, jadi di pramuka itu tidak hanya diam saja, tidak hanya latihan saja, tapi di sana juga kita bisa bekerja dan kita bisa berkarya. Jadi jangan beranggapan bahwa pramuka itu sukanya hanya camping saja, latihan saja, baris saja. Enggak, di pramuka juga dilatih untuk bekerja, dilatih untuk berkarya. Ya, di pramuka memiliki 4 tingkatan, yang semua tingkatan itu ditentukan oleh usia dari anggota-anggotanya itu sendiri. Pertama, ada pramuka siaga. Pramuka siaga itu berusia dari 7 sampai 10 tahun. Taruh kalau di kita paling dari kelas 1 SD sampai kelas 4. Ya, itu pramuka siaga. Pramuka penggalang dari usia 11 sampai 15 tahun. Itu kira-kira dari kelas 5 SD sampai kelas 9 tingkat SMP. Dan pramuka penegak itu 16 sampai 20 tahun, atau seusia siswa SMA, bahkan sampai keluar pun masih bisa aktif sebagai pramuka penegak. Pokoknya tidak menginjak usia ke 21. Kalau 21 ada lagi namanya pramuka tingkat pandega, yaitu 21 tahun sampai 25 tahun. Sedangkan dari 25 tahun ke atas atau mulai dari 26 tahun itu sudah dikategorikan sebagai pembina pramuka. Ya, jadi di pramuka itu tidak dilihat dari kepintarannya, tidak dilihat dari kepandaiannya, tapi yang dilihat adalah usianya. Kalaupun usia 26 tahun baru masuk pramuka, itu udah jadi pembina, enggak dari siaga dulu ya. Nah gitu. Selanjutnya, terus ada lagi yang disebut dengan kepramukaan. Nah, kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka. Ya, gitu. Jadi secara intinya di pramuka itu mempelajari apa-apa saja yang tidak dipelajari di sekolah dan tidak dipelajari di rumah. Ya, banyak contohnya yang tidak dipelajari di
rumah, tidak dipelajari di sekolah, tapi kita di pramuka dipelajari banyak. Kalau ingin secara detailnya nanti kita bersama-sama kita bahas di kegiatan pramukaan ya. Baik, selanjutnya, nah ini sejarah pramuka sebetulnya dari dulu juga udah ada, dari sejak tahun 1923 ya, yang dimulai oleh orang-orang Belanda waktu itu dengan mendirikan kepanduan NPO atau Nationally Vadvinderis Organisatie ya. Itu maaf tidak bisa bahasa Inggris ya, maklum orang Bandung gitu ya. Nah gitu, ini intinya NPO ya, itu didirikannya di Bandung. Nah ada satu lagi, mereka membentuk lagi di tahun yang sama 1923, yaitu didirikan di Jakarta, yaitu Young Indonesische Vadvinderis Organisatie atau JIPO disebutnya ya gitu. Mohon maaf bahasa asingnya tidak jelas ya, karena saya kurang menguasai bahasa asing ya. Jadi intinya sebelum ada pramuka itu dulu itu namanya kepanduan yang telah dibentuk oleh Belanda ya, itu yang pertama. Selanjutnya, nah di Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 ya, Gerakan Pramuka yang menetapkan organisasi kepanduan satu-satunya. Nah, jadi waktu itu banyak sekali yang organisasi kepanduan, tapi akhirnya pada kala itu dilebur jadi satu, yaitu Gerakan Pramuka. Ya, pada kala itu Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tanggal 14 Agustus 61 menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional kepada Gerakan Pramuka. Jadi pada tanggal itu dianugerahkan atau diberikan Panji Kepanduan kepada Pramuka, yang akhirnya pada tanggal 14 Agustus kita dijadikan momen sebagai Hari Pramuka. Nah, itu di Indonesia. Jadi dibentuknya pada tanggal atau disahkannya pada tanggal 14 Agustus 1961 ya. Selanjutnya di sini Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Ya, itu kita udah ngerti semuanya. Yang keduanya, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan lingkungan. Itu yang menjadi tujuan pramuka, untuk membentuk setiap anggota pramuka menjadi lebih baik lagi ya. Selanjutnya, nah, Gerakan Pramuka memiliki prinsip dasar ya, yang berlandaskan kepada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu udah wajib ya. Terus peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidupnya dan alam seisinya. Terus lagi peduli terhadap diri pribadinya. Terus lagi taat kepada kode kehormatan pramuka yang disebut dengan adat Dwi Satya, ada Dwi Dharma, ada Tri Satya, dan ada Dasa Dharma. Itu kode kehormatan pramuka. Di sana terdapat apa-apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pramuka. Selanjutnya, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui. Nah, jadi intinya kegiatan kepramukaan itu
tidak hanya monoton di satu arah saja. Ya. Contoh pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Jadi, Dasa Dharma itu tidak hanya hafal saja, tidak hanya dilafalkan saja, tidak hanya dibacakan saja, tapi diamalkan, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Dasa Dharma poin 1 adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi senantiasa anggota pramuka harus wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keduanya, contoh lagi di Dasa Dharma nomor 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kita harus senantiasa mencintai alam dan mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Ya, 3. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Nah, di pramuka ada metode yaitu belajar sambil melakukan. Ya, jadi intinya belajar langsung praktek. Belajar, praktek. Ya, latihan, praktek. Latihan, praktek. Jadi tidak monoton terus teori, terus materi, enggak. Tapi harus dibarengi dengan praktek. Gimana caranya? Mohon maaf kalau seperti sekarang ini kayaknya sulit untuk dilakukan tanpa kita praktek langsung di lapangan. Nanti kalau sudah tiba saatnya kita bisa melakukannya, kita pasti akan bisa, ya. Selanjutnya, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Nah, di pramuka itu seperti itu. Jadi kegiatannya itu berkelompok, ya. Ada regu, kan kalau di Penggalang ada regu. Terus di siaga ada sangga. Terus lagi di siaga ada barung. Maaf, di penegak ada sangga. Ya, itu adalah kelompok-kelompok yang ada di pramuka. Di siaga, barung itu dicirikan dengan warna-warna. Terus untuk Penggalang ditandai dengan putri dengan nama bunga, putra dengan binatang. Ya, kalau di penegak itu diambil dari sangganya itu dari perjuangan-perjuangan pahlawan yang memerdekakan bangsa Indonesia. Ya, ada perintis, ada penegas, ada pendobrak, ya, terus ada pencoba, ada pelaksana. Ya, itu. Yang selanjutnya, kegiatan yang menarik dan menantang. Banyak kegiatan-kegiatan pramuka yang menarik terus menantang, ya, banyak sekali. Ada pendakian, terus ada lagi berkemah, ada lagi hiking, banyak, ya, banyak dilakukan di pramuka. Ya, terus ada belajar P3K juga, pertolongan pertama, banyaklah. Nanti kalau sudah bergabung di pramuka, adik-adik akan mengetahui, oh ternyata pramuka itu seperti ini, ya. Dan kegiatannya di alam terbuka. Jadi pramuka itu kegiatannya tidak monoton di kelas saja, tapi diusahakan di alam terbuka, ya. Jadi di luar bebas, mau di mana, mau di lapangan, mau di gunung, mau di mana, ya, diusahakan tidak di kelas. Kalau misalkan membutuhkan untuk teori di kelas, oke, kita bisa menggunakan kelas, ya, sebagai tempat untuk latihan. Terus kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Di pramuka itu seperti halnya di keluarga itu kakak dan adik. Kita selalu membutuhkan hadirnya seorang kakak. Jadi ada sesuatu itu, ada masalah, ada apa, kita ngobrol ke orang dewasa yang nantinya akan memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Terus penghargaan berupa tanda kecakapan. Di pramuka sehari-hari itu selalu ada penilaian, tapi penilaiannya ada yang khusus atau ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya. Kalau misalkan kalau yang tidak langsung seperti bintang tahunan, itu pokoknya kalau sudah berbakti 1 tahun di pramuka, bahwa dia akan mendapatkan tanda kecakapan bintang tahunan, ya. Nah, tanda kecakapan ini di siaga ada 2, ya, ada 2 tanda kecakapan itu. Yang pertama tanda kecakapan umum, yang kedua tanda kecakapan khusus.
Kalau tanda kecakapan umum itu harus ditempuh dulu, ya, ditempuh itu secara umum, sama, semuanya sama. Contoh di penegak, nanti kalian masuknya di penegak, nanti ada Bantara. Nah, Bantara itu semuanya sama, materinya sama, ya, dan jumlahnya yang diujikan itu sama, ya. Karena apa? Karena ini umum dipakai oleh semua. Tapi kalau tanda kecakapan khusus itu masing-masing beda, ya. Ada yang kecakapannya ke masak, ada kecakapannya ke bermotor, elektronik, bermusik, olahraga, itu banyak, ya. Membersihkan rumah, membersihkan masjid, banyak. Jadi itu yang secara khususnya, ya. Jadi tidak semua orang bisa menjahit, tidak semua orang bisa ke elektronik, tidak semua orang bisa memperbaiki kendaraan, tapi tiap orang mempunyai kecakapan khusus, ya. Terus yang terakhir ada di pramuka itu kegiatannya terpisah antara putra dan putri. Jadi namanya itu kesatuan terpisah. Jadi kegiatannya itu terpisah. Di regunya pun terpisah. Putra-putra semua, putri-putri semua. Jadi tidak disatukan putra dan putri, ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti, ya. Selanjutnya, nah, setelah tadi membahas tentang kepramukaan secara global di Indonesia, terus materi-materinya, nah sekarang kakak akan memperlihatkan foto-foto kegiatan di SMA Tunas Baru Ciparai, ya. Nah ini adalah logo ambalan Soekarno-Hatta Fatmawati, yang dimana di sini adalah wadah kepramukaan SMA Tunas Baru itu di ambalan Soekarno-Hatta Fatmawati. Nah, ini adalah anggotanya, ya, anggota pramuka di SMA Tunas Baru Ciparai. Ya, nah ini latihan rutin. Nah, latihan rutinnya kenapa ini di ruangan? Karena di sini di penegak latihan itu beragam, ada yang di lapangan, ada yang di ruangan. Di kita pertemuannya atau latihannya itu kombinasi, ya. Kombinasi, kita ada diskusi dulu di ruangan, terus kita aplikasikan di lapangan. Jadi kombinasi, ya, seperti tadi itu. Jadi ada teori dulu, terus praktek teorinya di ruangan dan prakteknya ke lapangan, ya. Ini latihan rutin kita. Biasanya latihannya setiap hari Rabu, ya. Selanjutnya, nah di sini pengukuhan anggota pramuka, ya, biasa dilakukan dengan persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Ini dilaksanakan di sekolah. Nanti untuk pengukuhan yang lainnya dilaksanakan di luar dengan berkemah, ya. Ini adalah mendaki gunung, ya, mendaki gunung. Kalau kita sering menyebutkan hiking, ini jadi kegiatan unggulan kita di pramuka SMA Tunas Baru. Jadi senantiasa 1 atau 2 bulan sekali kita selalu mengadakan hiking. Rutenya bisa ditentukan lewat pertemuan latihan, ya. Ini rutenya. Kalau tempat yang baju biru itu di Gunung Nini, yang sebelahnya itu di puncak Bukit Cula. Ini latihan baris berbaris. Ini sebagai aplikasi yang tadi, teorinya kita pelajari di ruangan sambil diskusi, dan prakteknya kita langsung turun ke lapangan. Nah, ini berkemah, ya. Berkemah senantiasa, tapi berkemah insidental saja kegiatannya. Kapan kita ada kegiatan berkemah, emang ada materi harus berkemah, kita berkemah. Kalau misalkan bisa di sekolah, kita di sekolah. Dan kebetulan ini kegiatannya kita berkemah waktu itu tentang waktu kegiatan Geladi Bantara. Nah, ini kegiatan Raimuna cabang tingkat Kabupaten Bandung. Ini dilaksanakan
waktu itu tanggal 24 kalau tidak salah, 24 Oktober 2017. Ini tempatnya di Ranca Upas. Kita selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan besar seperti ini. Kegiatan Remuna adalah kegiatan pertemuan besar tingkat penegak dan pandega. Banyak kegiatan di Remuna ya. Nanti kalau misalkan adik-adik bergabung dan ada kegiatan, pasti adik-adik diikut sertakan dan akan tahu kegiatan Remuna itu seperti apa ya. Ya, ini adalah kegiatan Citarum Expo. Ini dilaksanakan sebelum ada pandemi. Kira-kira bulan November tahun 2019 ya. Ini bersinergi untuk membenahi kembali Citarum bersama TNI, bersama Perhutani, bersama pemerintah daerah juga. Nah, waktu itu. Tapi kebetulan ini foto yang ditampilkan yang bersama TNI ya. Itu. Nanti kita bisa bergabung juga. Selanjutnya, ini adalah Sabah Alam. Sabah Alam itu berkunjung ke alam. Biasanya kita merutinkan berkunjungnya itu ke alam-alam yang berair, ke air terjun, ke mata air, pokoknya yang ada air-airnya. Itu yang ada bendera kuningnya, itu kita main ke Curug Cinulang yang di Cicalengka waktu itu ya. Terus lagi yang di sebelahnya itu ke mata air Citiis yang ada di Kecamatan Arjasari ya. Nanti kalau suasananya udah memungkinkan, kondisinya udah normal kembali, kita pasti melaksanakan kembali kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Itu mungkin adik-adik sekalian tentang penyampaian tentang pendidikan kepramukaan, tentang pengenalan kepramukaan dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dipahami, dan nanti kita sama-sama untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Lebih detailnya lagi nanti dalam pertemuan latihan pramuka. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jaga selalu kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari-hari kalian, hari-hari kita semua. Oke? Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.